Ijab kabul yang merupakan acara puncak dari akad nikah pun dimulai. Di depan mempelai pria telah ada Papa Mia sebagai wali nikah dan Pak Penghulu yang bertugas memimpin jalannya prosesi akad nikah dari awal hingga akhir, serta telah ada dua saksi yang ada di dekat mempelai. Ijab kabul pun berlangsung. Dimulai dari sang wali nikah membaca istighfar 3 kali dengan diikuti oleh mempelai pria. Lalu sang wali nikah membaca 2 kalimat syahadat dengan diikuti oleh mempelai pria. Silahkan Pak. Nah Liam, ikuti saya ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Muhammad Liam Alamsyah bin Yunus dengan anak saya Miara Putri binti Harun Atmaja dengan mas kawin uang tunai sebesar 43.000 dan perangkat alat salat dibayar tunai. Terdengarlah bisik-bisik tamu undangan yang mengganggu telinga. Ih, katanya orang kaya, kok malah cuma segitu, malu dong. Ya ampun Bu, bukan gitu konsepnya haram agama Islam. Mazhab Hanafi berpendapat batas minimal mahar adalah 10 dirham atau 42.381,40 rupiah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat mahar itu tidak ada batasnya, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah dapat dijadikan mahar. Yang terpenting dalam mahar adalah kerelaan. Assalamualaikum. Ibu Tani bukannya menerima penjelasan dengan baik, malah pergi dengan menyinisi Bu Inah. Memang tidak semua orang mau menerima suatu hal darimu sekalipun itu adalah hal yang baik. Baik, dilanjutkan dengan prosesi ijab kabul tadi. Saya terima nikah dan kawinnya Miara Putri binti Anisara. Jika pernikahan ini Astagfirullahaladzim. Kamu anggap apa ya dan ibu? Hingga kamu langsung ke pernikahan tanpa restu dan sepengetahuan dari kami. Tunggu semua, ini salah paham. Sadar nak, ayah kesini hanya untuk meminta uang yang telah kau ambil sendiri di tambahan. Tapi kau malah menikah tanpa mengundang ayah. Jangankan mengundang, kau bahkan tak meminta restu dari ayahmu. Uang segitu hanya sedikit ayah, aku akan menggantinya. Bukan itu yang menjadi persoalan saat ini. Baik, katakan saja, ayah adalah seorang yang gagal dan tak berarti bagimu. Tapi bagaimana dengan ibumu? Ia telah mengandungmu 9 bulan, merawatmu siang dan malam. Namun kau tidak mengundangnya, walau lewat sepucuk surat pun. Benarkah itu nak Liam? Liam hanya terpaku dan tak bisa menjawab. Matanya kosong dan jiwanya berisi penyesalan yang teramat sangat. Ibu di mana ya? Ibumu sekarang sedang karat di rumah sakit dan akan dioperasi. Tapi operasinya ditunda karena kau telah mengambil uang operasi itu. Awalnya ibu membiarkan, tetapi ayah yang tidak tega dan ingin meminta uang yang telah kau ambil. Liam berjalan menuju papa dan mamanya Mia. Pak, Liam bukan orang yang baik untuk anak kalian. Liam ikhlas jika mama papa ingin pernikahan ini berhenti. Liam izin pamit untuk menjenguk ibu Liam. Maaf semua, ayah. Liam sudah dibutakan oleh nafsu yang ingin menikah segera mungkin, tapi malah berbuat jahat kepada kalian semua. Liam berlari menuju ke rumah sakit tempat ibunya dirawat dan segera disusul oleh ayahnya. Orang tua Mia, penghulu dan saksi tersebut pun mengikuti Liam karena perintah papanya Mia. Bu, dia minta maaf, dia menyesal, dia makan cari uang untuk ibu bisa operasi. Tidak apa-apa Liam, ini adalah kalau ibu yang tidak bisa menolak kamu. Maafkan ibu yang tidak bisa memperbaiki kesalahan ibu karena ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jaga istrimu baik-baik ya. Sudah tidak bisa ibu, pernikahan kami sudah dibatalkan. Orang tua Mia, penghulu dan dua saksi itu telah tiba di ruangan. Pak, Ma. Maksud kamu apa? Menghentikan pernikahan di tengah jalan. Saya tidak pernah menyuruhmu untuk melakukan itu.
Liam sudah berbuat banyak kejahatan, Pak. Liam merasa Liam sudah tidak pantas untuknya. Asalkan kamu berjanji untuk berubah menjadi lebih baik, saya akan percayakan anak saya. Saya tahu saat kamu itu sebenarnya orang baik, dan saya tahu rasanya jadi orang jahat. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk kedua kali. Nah, tidak apa-apa nak Liam, jangan kamu mengulangi kesalahan yang sama ya. Semua orang pernah salah dalam hidupnya, asalkan kamu tidak mengulangi kesalahan lagi, kami akan coba menerimamu kembali. Terima kasih banyak, Pak. Ma, sudah masuk. Liam menuju ayah dan ibunya. Ya, ibu, Liam minta restu. Liam ingin menikahi perempuan yang amat Liam cintai. Apakah ayah dan ibu setuju? Jangan pernah kau ulangi kesalahan yang sama dan bahagiakan. Baik, kita akan melakukan akad nikah untuk kedua kalinya. Tapi kali ini karena kita sedang berada di rumah sakit, kita hanya bisa langsung melakukan ijab kabul, sikat tahlik, dan doa penutup. Sebelum itu, saya ingin memastikan tentang kedua saksi yang Anda telah bawa, Nak Liam. Kamu berdua, jujurlah, apakah kalian tahu syarat dan tata cara untuk menjadi saksi? Sebenarnya, Pak, saya menjadi saksi untuk mendapatkan uang saja, Pak. Saya tidak tahu apapun tentang menjadi saksi nikah, Pak. Saya minta maaf, Pak. Astagfirullah. Boleh saya tahu agama kalian berdua apa? Saya sinonis, Pak. Saya nonis juga, Pak. Mohon maaf ya, anak muda sekalian. Syarat menjadi saksi akad nikah adalah Islam, balik, berakal, adil, minimal 2 orang. Saksi adalah laki-laki, merdeka, atau artinya tidak dalam paksaan atau dibudaki. Wali tidak boleh menjadi saksi karena kalian bukanlah orang Islam. Jadi kalian tidak boleh untuk menjadi saksi. Saya mana tahu, Pak. Saya dibayar. Islam tak Islam, gas. Karena saya tidak tahu tentang menjadi saksi nikah, Pak. Sekarang saya sudah tahu, saya minta maaf atas semuanya, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Coba saya akan panggilkan teman saya yang tahu syarat tentang jadi saksi. Tak lama, kenalan yang dimaksud papanya Mia pun datang. Dan sebelum ijab kabul dimulai, mereka berdua ditanya syarat menjadi saksi. Dengan lancarnya, mereka berhasil menjawab. Mohon maaf Pak, demi kebaikan kita semua, saya ingin bertanya, apa saja syarat menjadi saksi ijab kabul? Syaratnya adalah Islam, berakal, balik, adil, minimal 2 orang, laki-laki merdeka. Wali tidak boleh menjadi saksi. Apakah kedudukan saksi dalam pernikahan? Untuk menghilangkan fitnah dari kecurigaan orang lain terkait hubungan suami istri. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Prosesi ijab kabul kembali dilakukan di ruang rawat inap ibunya Liam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Muhammad Liam Alamsyah bin Yunus dengan anak saya Mira Putri binti Harun Atmaja dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp40.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan Di tengah ijab kabul, Papa Mia menghentikan semuanya. Masalah seolah selalu ada di pernikahan Liam. Terhitung sudah 2 kali ijab kabulnya batal. Papa Mia menjelaskan bahwa dulu ia dan istri pertamanya melakukan hubungan terlarang, sehingga ia memiliki Mia sebelum menikah. Namun naas, karena istri pertamanya memiliki kondisi tubuh yang lemah, dirinya meninggal sesaat setelah melahirkan Mia, dan Papa Mia pun menikah lagi. Jadi begitu, Pak. Papa Mia sadar dan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menjadi wali nikah anaknya, dan ia ingin nama anaknya di akad nikah bersanding dengan nama istri pertamanya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Pak Penghulu menjadi wali hakim di pernikahan ini adalah atas permintaannya papanya Mia. Kali ini prosesi akad nikah kembali dilakukan. Semuanya berjalan lancar, dari awal hingga saksi akhirnya mengucap kata sah di mulutnya, dan pernikahan pun telah selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Muhammad Liam Alamsyah bin Yunus dengan Miara Putri binti Anisara dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 43.000 dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Miara Putri binti Anisara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Setelah ijab kabul, dilakukan pengucapan janji atau sikhat taklik diikuti oleh mempelai pria dan pembacaan doa penutup. Ikuti sudah saya, Nak Liam. Sesudah akad nikah, saya Muhammad Liam Alamsyah bin Yunus Sesudah akad nikah, saya Muhammad Liam Alamsyah bin Yunus berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Miara Putri binti Anisara dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca syihat taklik atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya atau saya membiarkan atau tidak memperdulikannya istri saya 6 bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000 sebagai iwat kepada saya. Maka jatuhkanlah talak saya satu kepadanya. Pada pengadilan tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'amanatika ahatuha wa bikalimatika istalaltu farjaha fa'in kadaita li minha waladan faj'alhu mubarakan sawiya wa la taj'al lisyaitani fi syarikan wala nasiba. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Liam perlahan mulai memperbaiki kehidupannya bersama Mia. Dia dan Mia kini telah taat beribadah kepada Allah dan rajin bersyukur akan apa yang mereka miliki. Memang tak bisa sekaligus, tapi perlahan namun pasti mereka mulai menjadi orang yang baik di kehidupan kecil mereka. Kisah ini sebenarnya bukanlah kisah yang istimewa. Kisah ini hanya kisah pernikahan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, namun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika dengan memulai hubungan saja diawali dengan kebohongan, apalagi ketika menjalaninya. Bahkan sejuta kebohongan besar pun tak bisa menyembunyikan satu kebohongan kecil.